Namaku Ardi, seorang pria berusia 25 tahun yang hidup sederhana bersama istri tercinta, Mira, dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 2 tahun. Hidup kami dulu berjalan cukup nyaman. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta yang meskipun gajinya tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mira, istriku, adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat setia. Kami memiliki kehidupan yang bahagia, meski kadang-kadang kami harus berhemat di beberapa hal. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring dengan bertambahnya usia anak kami, biaya hidup pun semakin meningkat. Aku mulai merasakan betapa sulitnya untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Kami mulai kesulitan membayar tagihan bulanan, dan kebutuhan anak kami yang semakin berkembang membuat keadaan semakin sulit. Aku mulai bekerja lembur hampir setiap hari, berusaha keras agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, meskipun aku bekerja lebih keras, penghasilanku tidak banyak berubah. Beberapa kali aku berpikir untuk mencari pekerjaan lain, tapi situasi yang tidak menentu membuatku ragu. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, Mira mengungkapkan keinginannya untuk bekerja. "Ardi, aku ingin membantu ekonomi kita. Aku pikir aku bisa bekerja di luar negeri," katanya dengan suara penuh tekad. Aku terdiam, bingung dan terkejut mendengar kata-kata itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Mira akan memilih menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. "Luar negeri?" kataku, mencoba memahami keputusan Mira. "Kita masih bisa menghadapinya, Mira. Aku masih bisa bekerja lebih keras. Tidak perlu kamu pergi jauh-jauh." Aku merasa berat untuk melepaskannya, takut jika sesuatu yang buruk terjadi padanya di sana. Namun, Mira sudah bulat dengan keputusan itu. "Aku sudah pikirkan ini dengan matang, Ardi. Aku tidak ingin kita terus-terusan terjebak dalam kesulitan seperti ini. Aku ingin kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, agar masa depan dia bisa lebih baik," katanya, dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku akhirnya tidak bisa lagi menahan keputusannya. Meskipun hatiku terasa berat, aku tahu Mira melakukannya untuk kebaikan kami semua. Dengan segala keterbatasan yang ada, aku akhirnya memberi restu padanya. Beberapa minggu kemudian, Mira berangkat ke luar negeri. Aku tinggal di rumah, merawat anak kami sendirian. Hari-hari terasa begitu sepi tanpa kehadirannya. Setiap malam, aku sering terjaga, memikirkan bagaimana Mira menjalani kehidupan barunya di negeri orang. Aku khawatir, tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain berdoa agar dia selalu baik-baik saja. Mira berjanji untuk mengirimkan uang setiap bulan, dan aku menggunakannya untuk membayar kebutuhan rumah tangga serta untuk masa depan anak kami. Namun, semakin lama, rasa kesepian itu semakin dalam. Aku merasa begitu kehilangan, terutama karena anak kami masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi. Seringkali aku merasa cemas dan bingung tentang bagaimana cara menghadapinya. Suatu hari, sekitar 2 bulan setelah Mira berangkat, aku menerima telepon dari kakak iparku, Indah. Kakak iparku itu adalah adik dari Mira, dan saat itu dia tengah mengalami masalah dalam rumah tangganya. Indah baru saja berpisah dengan suaminya yang sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dia merasa sangat terluka dan bingung harus tinggal di mana setelah perceraiannya. "Aku tidak tahu harus pergi kemana, Ardi. Aku tidak punya tempat tinggal," kata Indah dengan suara yang terdengar sangat sedih. "Mira bilang aku bisa tinggal di rumah kalian sementara waktu, jika tidak masalah." Aku terdiam sejenak. Tidak ada yang salah dengan membantunya, meskipun hatiku agak ragu. Tetapi, aku akhirnya menyetujuinya. "Tentu Indah, kalau kamu butuh tempat tinggal datang saja. Rumah ini selalu terbuka untuk keluarga." Keesokan harinya, Indah datang dan mulai tinggal di rumah kami. Aku merasa agak canggung pada awalnya. Meski dia adalah kakak iparku, tetap saja ada perasaan tidak nyaman, karena kami tinggal bersama di satu rumah. Indah adalah wanita yang cantik, berusia 35 tahun, dengan tubuh yang tinggi semampai dan sikap yang lembut. Dia selalu membawa suasana hati yang baik setiap kali berbicara dengan orang lain. Pada awalnya, kami menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, Indah selalu bangun lebih pagi dariku, dan kadang-kadang dia akan membangunkanku dengan lembut. Aku merasa sedikit canggung ketika itu terjadi, tetapi aku berusaha tidak terlalu memikirkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa kebiasaan Indah yang mulai mengusik pikiranku. Ketika dia tidur, aku sering melihatnya memeluk guling dengan erat. Kadang-kadang, kain yang dikenakannya bergeser, dan aku tidak bisa mengelak dari memikirkan apa yang terjadi di balik kain tersebut. Meski begitu, aku mencoba untuk tidak berpikir lebih jauh.
Bagaimanapun, dia adalah kakak iparku, dan aku tidak ingin mengubah hubungan keluarga yang sudah ada. Namun, meski aku berusaha menjaga jarak, pikiranku kadang-kadang tak bisa menghindari bayangan-bayangan yang mengganggu. Saat malam datang dan kami berada di dalam rumah yang sama, rasa kesepian itu kembali datang, semakin menekan perasaanku. Aku mulai merasa bahwa aku harus berhati-hati dengan apa yang terjadi di sekitarku. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Indah tinggal di rumah kami, perasaan canggung dan tidak nyaman semakin terasa. Aku tahu ini bukan hanya soal jarak fisik, tapi lebih kepada ketegangan yang mulai tumbuh dalam diri kami. Aku merasa terjebak antara menjaga hubungan baik dengan keluarga, terutama dengan Mira yang sedang bekerja di luar negeri, dan perasaan yang mulai berkembang dalam diriku, meskipun aku berusaha untuk menekan semuanya. Indah, dengan segala kesederhanaannya, tetap menjadi sosok yang sangat peduli. Dia selalu menyempatkan diri untuk membantu pekerjaan rumah, bahkan menawarkan diri untuk menjaga anakku saat aku sibuk bekerja. Terkadang, aku merasa sangat terbantu dengan segala kebaikannya. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang sulit aku jelaskan, suatu perasaan yang mulai berkembang perlahan. Pada suatu malam, ketika anak kami sudah tertidur, kami berdua, aku dan Indah, duduk di ruang tamu. Hanya berdua. Suasana rumah terasa sepi, dan aku merasakan kehadiran Indah semakin terasa di sekitarku. Tidak ada banyak pembicaraan, kecuali tentang keseharian, pekerjaan, dan anak kami. Tapi ada sesuatu di matanya malam itu yang membuatku merasa gelisah. "Apa kamu merasa nyaman tinggal di sini, Ardi?" Indah tiba-tiba bertanya. Suaranya lembut dan tenang, tapi ada nada keingintahuan yang tersembunyi di balik pertanyaannya. Aku terkejut mendengarnya, namun segera menjawab, "Tentu saja, Indah. Kami senang kamu ada di sini. Kalau ada yang kurang nyaman, jangan ragu untuk bilang, iya." Indah tersenyum tipis, dan aku bisa melihat ada beban yang ada di balik senyumnya itu. "Aku tahu, Ardi, tapi ada hal yang mungkin aku harus katakan. Aku merasa, sepertinya ada sesuatu yang berubah antara kita," katanya dengan suara lebih pelan, seakan takut menyakiti perasaanku. Aku mematung sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Perasaan aneh yang sempat kuabaikan, kini seakan muncul begitu saja dalam percakapan ini. Aku menundukkan kepala, berusaha mencari kata-kata yang tepat, namun tidak tahu harus berkata apa. "Indah, kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Kamu adalah keluarga," jawabku akhirnya, dengan nada hati-hati. Indah menatapku, tatapannya dalam dan penuh arti. "Aku tahu, Ardi, aku tahu kita berdua tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi," ujarnya. Dengan suara yang terdengar begitu jujur dan penuh pengertian. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Hanya dalam hitungan detik, aku merasa ada jarak yang tak terucapkan antara kami, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Indah berdiri dan mendekat, seolah-olah ada dorongan yang tak bisa dia kendalikan lagi. "Ardi, aku hanya ingin tahu apakah kamu merasakannya juga," kata Indah dengan hati yang berdegup kencang. Wajahnya begitu dekat denganku, dan aku bisa merasakan hangatnya napasnya. Jantungku berdebar kencang. Seketika itu, aku merasa dunia berhenti berputar. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Aku tahu aku berada di ujung jurang yang dalam, dan satu langkah lagi akan mengubah segalanya. Aku memalingkan wajah, berusaha untuk tidak terpengaruh. "Indah, kita tidak bisa seperti ini. Kamu tahu ini salah. Kita tidak bisa melukai Mira. Aku tidak bisa melakukannya," kataku dengan suara yang hampir pecah. Indah terdiam, namun wajahnya tetap tak lepas dari tatapanku. Dia memegang tanganku dengan lembut, dan aku bisa merasakan betapa besar perasaan yang ada di dalam dirinya. "Aku tahu, Ardi, aku tidak ingin menghancurkan keluargamu, tapi aku juga tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Ini bukan sekadar perasaan sesaat," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku menghela napas panjang. "Ini bukan hanya tentang perasaan kita, Indah. Ini tentang pilihan yang akan kita buat, yang bisa mengubah segalanya. Kalau kita melakukan ini, kita akan merusak apa yang sudah kita bangun selama ini." Indah melepaskan tangannya dari tanganku dan mundur beberapa langkah. Dia menatapku dengan tatapan penuh kekecewaan, meskipun aku tahu dia tidak marah. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu ini berat. Mungkin aku juga salah, tapi kadang-kadang perasaan datang tanpa bisa kita kontrol," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Suasana di antara kami semakin tegang. Aku merasa terperangkap, bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang benar dan apa yang salah? Perasaan ini membuatku merasa lemah, tetapi aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur begitu saja. Ini adalah keluargaku, hidupku,
dan aku harus melindunginya. Aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menjauh, berusaha menenangkan pikiranku. Indah, kita harus mengakhiri pembicaraan ini sekarang juga. Ini tidak bisa berlanjut. Aku tidak ingin melukai siapapun, termasuk diriku sendiri. Indah hanya menatapku, lalu perlahan dia pergi ke kamar, meninggalkan aku sendiri di ruang tamu. Suasana rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa sangat sunyi. Aku merasakan beban yang sangat berat di hatiku. Akankah aku bisa menjaga keluargaku tetap utuh? Ataukah aku sudah terperangkap dalam sebuah keputusan yang salah, yang tidak bisa diubah lagi? Aku tahu, malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang, yang penuh dengan dilema dan keputusan sulit. Namun, satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi berikutnya, aku terbangun lebih awal, merasa jantungku masih berdebar kencang dari perbincangan semalam dengan Indah. Suasana rumah terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara kami. Aku tahu, meskipun tidak ada kata-kata lebih lanjut setelah itu, kami berdua tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Indah, yang selama ini selalu ceria, kini tampak jauh lebih pendiam. Wajahnya yang biasa berseri-seri, kini terlihat lelah, seakan-akan dia membawa beban yang berat. Aku tahu perasaan itu, karena aku juga merasakannya, kebingunganku, kesalahanku, dan rasa takut kehilangan segala sesuatu yang telah aku bangun bersama Mira. Setelah beberapa hari yang penuh ketegangan, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Indah. Aku tahu ini harus segera dilakukan, agar kami berdua bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin rumit ini. Aku menemui Indah di ruang tamu, tempat yang biasa kami berdua berbicara tentang kehidupan. Indah, kita harus bicara, kataku dengan suara pelan namun tegas. Indah menatapku dan aku bisa melihat bahwa dia tahu pembicaraan ini adalah tentang apa yang terjadi antara kami. Dia mengangguk perlahan, lalu duduk di sofa. Aku tahu, Ardi, aku sudah siap untuk mendengarnya, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Indah, kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan aku ingin kamu bahagia. Tapi aku juga sadar bahwa apa yang terjadi antara kita, perasaan yang muncul, adalah sebuah kesalahan. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Indah. Aku tidak bisa merusak keluarga kita. Aku harus menjaga kepercayaan Mira, dan aku harus berbuat yang benar. Indah terdiam, sejenak menundukkan kepala, seakan mencerna setiap kata yang baru saja kuucapkan. Aku bisa melihat ada air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Ardi. Aku tahu ini sulit, dan aku tidak pernah bermaksud untuk membuat hidupmu lebih rumit. Tapi perasaan ini datang begitu saja, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Jawabnya dengan suara yang bergetar. Aku menggenggam tangannya, merasakan betapa berat beban yang dia rasakan. Aku juga merasa itu, Indah, tapi kita harus berpikir jernih. Apa yang kita lakukan tidak hanya akan mempengaruhi kita, tapi juga Mira dan anak kita. Aku tidak ingin menghancurkan hidup mereka. Aku berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Indah menghela napas panjang. Aku sudah berpikir tentang itu, Ardi. Aku tahu aku tidak bisa terus berada di sini dan membuat semuanya lebih sulit. Aku harus pergi, Ardi. Aku harus mencari jalan hidupku sendiri. Aku akan pergi ke luar kota, mencari pekerjaan dan mulai hidup baru. Aku terkejut mendengar keputusan itu. Indah, yang selama ini tinggal bersama kami, sekarang memilih untuk pergi. Kamu benar-benar akan pergi? Tanyaku, sedikit terbata-bata. Indah mengangguk. Aku harus, Ardi. Aku tidak ingin menjadi beban buatmu atau keluarga ini. Aku harap, meskipun kita berpisah, kita tetap bisa menjaga hubungan baik sebagai keluarga. Aku tidak ingin merusak apa yang sudah kamu bangun dengan Mira. Aku merasa sangat terbebani dengan keputusan ini. Tentu, aku ingin semua ini selesai dengan cara yang baik, tetapi, sejujurnya aku merasa kehilangan. Indah adalah bagian dari hidup kami yang selama ini memberikan banyak warna, dan kepergiannya akan meninggalkan ruang kosong yang besar. Namun, aku tahu ini adalah jalan terbaik, bagi kami berdua dan juga bagi Mira. Terima kasih, Indah, kataku, suaraku bergetar. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku menghargai keputusanmu. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Indah tersenyum tipis, dan aku bisa melihat ada kebahagiaan dalam tatapannya, meskipun dia akan pergi. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu, Ardi. Semoga kalian bahagia. Terima kasih sudah menerima aku selama ini. Hari itu, Indah mulai mengemas barang-barangnya. Dia memutuskan untuk pergi ke luar kota, mencari pekerjaan baru dan memulai hidup baru.
Aku merasa lega karena kami telah mencapai titik di mana kami bisa saling mengerti dan memilih jalan masing-masing. Namun, di dalam hatiku, aku tahu aku harus segera fokus pada keluarga yang sebenarnya, yaitu Mira dan anak kami. Beberapa minggu setelah kepergian Indah, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mira. Aku tidak bisa terus berbohong padanya tentang apa yang terjadi di rumah kami selama beberapa bulan terakhir. Aku tahu Mira berhak tahu semua yang terjadi, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit baginya. Ketika Mira akhirnya pulang, aku menatapnya dengan penuh penyesalan. "Mira, aku harus mengaku sesuatu padamu," kataku dengan suara pelan. "Ada hal yang terjadi yang aku tidak bisa sembunyikan lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Mira menatapku dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang terjadi, Ardi?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, tentang Indah yang tinggal bersama kami, perasaan yang sempat muncul di antara kami, dan bagaimana akhirnya kami berdua memilih untuk tidak melanjutkan hubungan yang tidak pada tempatnya. Aku menceritakan semua itu dengan air mata yang mengalir, penuh penyesalan dan permohonan maaf. Mira terdiam sejenak, lalu dia menatapku dengan mata yang penuh rasa sakit. "Ardi, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tahu satu hal, aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin keluarga kita utuh. Aku tahu kita bisa melewati ini," katanya dengan suara lembut, meskipun matanya berkaca-kaca. Aku mengangkat tangannya dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Mira. Aku janji, aku akan berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Dan disitulah kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, kami tahu bahwa hidup kami masih penuh dengan kesempatan untuk berubah dan belajar dari kesalahan. Kami berdua berjanji untuk terus bersama, mendukung satu sama lain, dan tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan kami.